Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Perundingan di sekolah atau bullying menjadi masalah serius yang terus meningkat di Indonesia. Laporan terbaru menunjukkan lonjakan kasus yang mengejutkan dan dampaknya bisa sangat merusak bagi generasi muda. Bagaimana sebenarnya situasi ini dan apa yang bisa kita lakukan? Simak laporan berikut ini. Bullying atau perundungan di sekolah bukanlah isu yang baru, namun data terbaru membuat kita semua harus waspada. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA, sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 18.000 kasus perundungan yang dilaporkan di seluruh sekolah di Indonesia. Angka ini meningkat hampir 30% dibanding tahun sebelumnya. Perundungan yang terjadi tak hanya fisik, tapi juga verbal, sosial, hingga bullying secara daring atau siber. Tak hanya menghancurkan kepercayaan diri, kasus ini sering berujung pada gangguan psikologis yang serius. Salah satunya, siswa SMP di Jakarta, sebut saja Dito, yang sudah lebih dari 6 bulan menjadi korban perundungan siber. Dan ia juga mengalami perundungan di sekolah. Yuk. Buku nih guys. Woi, lo jangan main bro. Waktunya pulang bro, jangan kayak gini bro. Kamu ngomong bisa ngomong nggak? Lihat sini aja. Lihat, balik bro. Lihat, mana lihat, baca tuh. Iya, bisa ngomong nggak? Mari ngomong terus. Apaan nih buku-buku? Belajar. Sabar. Menurut survei dari UNICEF Indonesia, hampir 50% siswa pernah mengalami perundungan dalam bentuk apapun selama masa di sekolah. Ini berarti 1 dari siswa berpotensi untuk menjadi korban. Sementara itu, para pelaku seringkali merasa bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah candaan tanpa memahami dampak besar yang dirasakan oleh korban. Perundungan dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan pada korban. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan mental, tetapi juga pada prestasi akademik dan kemampuan sosial mereka. Banyak anak yang mengalami depresi, kecemasan, bahkan beberapa kasus berujung pada percobaan bunuh diri. Pemerintah dan sekolah kini gencar menjalankan program anti-bullying. Namun, kesuksesan upaya ini bergantung pada partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk guru, orang tua, dan siswa sendiri. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman untuk semua. Langkah sederhana seperti berbicara dengan anak-anak, memperhatikan tanda-tanda stres, dan serta mendidik mereka tentang pentingnya saling menghargai bisa menjadi kunci untuk menurunkan angka perundungan ini. Di sekolah bukan hanya untuk tempat belajar saja, tetapi juga harus menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk bertumbuh dan berkembang. Perundingan bukanlah masalah individu, melainkan tanggung jawab bersama. Mari kita ciptakan sekolah yang ramah dan bebas dari kekerasan. Jika Anda tahu orang yang Anda kenal mengalami perundungan, janganlah ragu untuk melaporkannya.